tengah penundaan tarif resiprokal pada 1 Agustus mendatang, kemungkinan besar Indonesia masih akan tetap dikenakan tarif tinggi, Pak, sekitar 32%. Meskipun memang masih ada waktu untuk melakukan negosiasi, tapi mencermati berbagai dinamika ini, apakah sudah bisa dikatakan Indonesia gagal, Pak, dalam mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat? Kalau mengucapkan sampai dengan kata gagal itu sepertinya kalau pandangan saya pribadi agak terlalu jauh, dikarenakan masih ada ruang untuk kita melakukan negosiasi, masih ada kesempatan untuk kita berbicara kepada pemerintahan Presiden Trump untuk meyakinkan mereka agar menurunkan tarif tersebut sehingga yang mereka inginkan itu kan adanya kesetaraan, jadi tidak ada kejomplangan dalam trade deficit ya. Trade deficit ini yang bisa kita offset dengan melakukan peningkatan pembelian produk-produk Amerika seperti produk migas, produk pangan, terus juga sejumlah peralatan industri berat, pesawat-pesawat, apakah itu pesawat angkut untuk komersil, ataupun juga itu pesawat militer, terus juga masih banyak kebutuhan-kebutuhan Indonesia yang harus diproduksi dari Amerika Serikat. Ya, apakah itu untuk kebutuhan industri, untuk kebutuhan komersil, ataupun juga untuk kebutuhan sehari-hari. Terus juga Danantara juga sudah mengutarakan untuk akan melakukan investasi dengan jumlah yang cukup signifikan, paling tidak signifikan bagi Indonesia ya, untuk melakukan investasi yang jumlah yang signifikan untuk memastikan produk yang dapat dibeli dari Amerika Serikat itu dapat terproduksi dan dapat terkirim dengan waktu yang tepat ke Indonesia. Oke, Pak Dev, tadi Anda katakan bahwa memang Amerika Serikat menginginkan kesetaraan. Namun sebelumnya terkait dengan penundaan negosiasi, pemerintah Indonesia ataupun perwakilan negosiator Indonesia juga sudah mengirimkan second offer, bahkan juga menawarkan sejumlah opsi-opsi peningkatan impor dan juga investasi di Amerika Serikat. Apakah menurut Anda ini juga tidak cukup sehingga Indonesia tidak diberikan penurunan besaran tarif? Ya, apakah itu cukup atau tidak ya, bukan saya yang bisa melakukan penilaian ya. Kalau saya pribadi sih saya melihat ini ada suatu langkah yang sangat fantastis ya, sangat drastis dari pihak Indonesia. Tapi mungkin ada pandangan yang membutuhkan pendalaman lebih khusus dari pihak Amerika. Maka itu pentingnya kita itu memiliki komunikasi yang intens dengan pihak Amerika Serikat. Dalam hal ini kan adalah US Trade Representative-nya ya, ataupun juga dengan White House-nya itu sendiri, yang melakukan komunikasi yang rutin. Jadi pertemuannya itu jangan hanya sekedar di ruang rapat saja, ya, tapi harus ada follow up yang dilakukan secara berkala agar kita bisa mendapatkan preferential treatment atau perlakuan khusus dari pihak Amerika, agar karena kita memang dilihat memiliki advantage lebih untuk kepentingan Amerika baik secara regional ataupun secara global melalui Indonesia. Oke. Tapi Pak Dev, selain komunikasi intens yang dilakukan, apakah ada mungkin strategi lain yang perlu dilakukan lebih oleh pemerintah Indonesia supaya bisa melakukan negosiasi dengan pemerintahan Amerika Serikat? Karena kalau kita berkaca sebelum penetapan tarif sebelumnya yang akan berlangsung pada 9 Juli lalu, maksud kami, sejumlah negara sudah mengamankan posisinya, termasuk negara tetangga Vietnam. Apa yang bisa kita pelajari, Pak Dev? Ya, tentu di sini dilihat bahwa Vietnam sangat agresif ya, untuk mendekatkan ke Amerika Serikat. Tapi kan juga dilihat bahwa Vietnam itu sangat bergantung kepada pasar Amerika Serikat. Produk-produk mereka itu sebagian besar memang dipasarkan ke Amerika Serikat. Nah, di sini juga yang harus kita memikirkan strategi-strategi selanjutnya, di mana kita harus bisa terus membuka pasar-pasar baru ya.
pasar apakah itu di Amerika Latin, di Afrika, di negara Asia lainnya, terus juga di Eropa Barat atau Eropa Timur. Kita harus terus bisa tingkatkan market kita di wilayah sana agar bisa terus melakukan penetrasi lebih dalam, agar kita tidak selalu tergantung kepada satu sisi. Akan tetapi ya, posisi Amerika Serikat ini yang sangat kuat menyebabkan menjadi seperti barometer dunia. Jadi ketika ada tarif yang begitu besar, ini langsung menggoncang perekonomian global, termasuk perekonomian Indonesia. Terlihat dari IHSG yang langsung bergejolak, harga US dollar dan juga harga rupiah pada seluruh mata uang asing juga bergejolak. Nah, inilah mengapa pentingnya tarif ini kita bisa dapatkan angka yang lebih rendah, ya. Kenapa? Karena dampaknya daripada tarif ini itu terasa di semua sektor. Oke, sembari melakukan diversifikasi pasar supaya tidak terlalu ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat, pandangan Anda sebetulnya bagaimana sih posisi Indonesia dalam sistem rantai pasok global, Pak Dave? Ya, kalau dilihat dari Indonesia sebagai bagian dari rantai pasok global, dilihat dari sumber daya alam kita, sumber daya manusia kita, kapasitas manufacturing Indonesia, terus juga logistik Indonesia. Nah, ini masih banyak ruang yang perlu ditingkatkan, ya, baik itu kapasitas kapabilitas SDM kita, terus juga rezim hukum kita, baik apakah itu sistem perpajakan kita, bea cukai kita. Ya, ini masih ada ruang untuk kita memperbaiki, untuk lebih menyempurnakan agar Indonesia bisa terus menjadi bagian dari rantai pasok dunia. Dan ini yang telah dilakukan oleh pemerintahan hari ini, dan ini akan terus kita tingkatkan. Dan dari kami di DPR, ya, apa yang dinilai perlu, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu disempurnakan, tentu kita akan segera perbaiki, ya, dari sisi regulasi dan undang-undang, sehingga kebutuhan itu dapat tercapai. Oke, tapi sejauh ini selain perwakilan negosiator Indonesia, apakah dari DPR RI juga ada lobby-lobby, Pak, dengan perwakilan parlemen Amerika Serikat? Ya, kalau itu kan kita secara rutin lakukan, ya, walaupun kebijakan tarif ini kan kebijakan eksekutif, ya, dari pemerintahan Amerika, akan tetapi kita dari P2P, ya, istilahnya parliament to parliament discussion itu kita terus sampaikan, juga kita sampaikan secara United Front, ya, jadi secara ASEAN ataupun juga secara Asia, ya, atau kita terus melakukan lobby. Bukan penekanan, ya, tapi berupaya terus meyakinkan kepada mitra kita, mitra dagang kita, agar bisa mencapai equal level playing field lah, sehingga tidak ada kejomplangan yang besar, akan tapi justru menguntungkan semua sektor.